الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين واجعلنا من الناجين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah, sarana yang bisa mendekatkan dirimu kepadanya. Bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah, mudah-mudahan kamu beruntung atau sukses. Surah Al-Maidah ayat 35. Qala Allah Ta'ala aidan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah itu mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengannya. Siko Pak Haji tafsir depan Pak dekat Muhyiddin. Surah Al-A'raf 180. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathun da'awatun mustajabat la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Rawahu Ibnu Majah. Ada 3 orang yang doanya mustajab, tidak diragukan lagi. Yang pertama doa orang yang terzalimi, yang kedua doa orang musafir, yang ketiga doa orang tua terhadap anaknya. Hadis surah Imam Ibnu Majah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Huda, walaupun datang juga jamaah Masjid Al-Hilal, Pak Imam Al-Hilal. Al-Hilal ya? Al-Hilal. Ya. Ada juga Al-Hilal juga saya sampaikan. Alhamdulillah ini. Karena saya juga rutin di Al-Hilal juga. Insyaallah kita semua akan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bangun subuh itu sungguh anugerah luar biasa. Bahkan bisa bangun lebih awal sebelum subuh itu anugerah itu luar biasa ya. Maka bersyukur kalau kita sempat melaksanakan ibadah
terutama melaksanakan ibadah apa yang sudah ditentukan perlu dilakukan pada waktu subuh ya. Seperti kajian yang saya sampaikan 2 bulan yang lalu ya. Waktu itu Pak Mahyudin tidak datang, saya datang karena beliau ada tugas juga. Jangan lupa kata saya ada 5 amalan yang perlu lakukan waktu subuh ya. Itu kaji kita terakhir ya. Jangan lupa salat sunat qabliyah subuh gitu ya. Kemudian jangan lupa salat subuh berjamaah. Kemudian sempatkan berimpak, bersedekah waktu subuh. Yang keempat berdoa pada waktu subuh, doa khusus ya, seperti doa minta sehat dan lain-lain yang sudah saya ajarkan bulan yang lalu. Kemudian yang kelima, jangan lupa beraktivitas atau bekerja pada waktu subuh ya, pada waktu pagi-pagi hari. Nah itu kaji kita beberapa bulan yang lalu terakhir saya ngisi. Dan juga sebelum tempat saya tambahkan bahwa kalau kita sholat sunnah qabliyah subuh itu ayat yang paling elok yang kita baca, Nabi ngajarkan rakaat pertama kuliah ya, rakaat kedua kulhu. Nah, itu walaupun kul dua beradik itu, cuman itu sunnahnya luar biasa. Nabi ngajarkan itu, mencontohkan itu ya. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang Nabi baca di solat-solat tertentu. Nah itu kita ikuti, ada makna di balik itu. Kuliah rakaat pertama, kulhu rakaat kedua. Itu suatu hal kebaikan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuh kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita, diskusi aja, sharing aja. Saya ingin ya menyampaikan materi, mengingatkan kita bersama rahasia terkabulnya doa. Nah, itu obrolan kita, rahasia terkabulnya doa. Sebagaimana telah saya ketahui Bapak Ibu, doa manusia ini Allah jawab, Allah ijabah ya. Cuman ada 4 jawaban Allah terhadap doa manusia. Ada yang langsung dikabulkan, ACC ya. Doa itu kan proposal, permintaan, permohonan ya. Ada yang kedua, doa itu langsung ditolak, coret itu. Ibarat proposal mahasiswa, ada yang tidak pas itu, latar belakangnya tidak pas, metodologi tidak kena itu ya. Yang ketiga, ada yang diganti dengan yang lain, dia minta A, Allah kasih B ya. Ada yang keempat, ditunda pengabulannya. Nah, itu 4 jawaban Allah terhadap doa manusianya. Ada yang langsung diterima, ada yang langsung ditolak, ada yang diganti atau ditunda dengan yang lain. Kalau diganti dengan tunda yang lain itu sebenarnya salah satu rahman Allah. Allah sayang dengan orang itu. Karena belum tentu tidak, atau permintaannya A, karena tidak cocok untuk A dikasih B gitu ya. Atau ditunda pengabulannya. Belum pas dikasih sekarang. Misalnya mahasiswa berdoa karena pacak bahasa Arab, jurusan bahasa Arab, doa Allahumma rzuqni zaujatan salihatan wa ghaniyatan. Ya Allah, berikan aku istri yang cantik, yang soleh, lagi kaya. Ya mana ngambil ngumpul kalau cek itu. Doa minta istri, awak baru semester 2, ya tidak selesai kuliah atau kan begitu ya. Makanya Allah tunda pengabulannya, bisa jadi dikabulkan. Selesaikan dulu kuliahnya ya, beberapa waktu akan datang baru akan dikabulkan Allah. Nah pagi ini kita nak bahas apa rahasia dikabulkannya doa itu Pak Ustaz. Kok langsung dia kabulkan, dia ACC lah Allah langsung ya. Nah ada beberapa rahasia yang perlu untuk kita lakukan. Dalam catatan saya ini ada 10 rahasia. Nah, cuman kita tengok penyampaiannya ringkas saja. Ada 10 rahasia agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita ingin dikabulkan doa kita, hendaklah memperhatikan adab dalam berdoa. Nah, itu pertama, adab dalam berdoa. Jadi berdoa kan memang meminta, memohon, cuman ada adabnya juga.
ada etikanya juga. Sama cak kita meminta dengan manusia sesama kita ya. Ada adab, ada etika dalam berdoa itu. Nah, saya tidak akan bahas secara khusus. Saya sudah bahas dulu di sini waktu kuliah subuh sekitar tahun 2016 tidak salah saya. Sebelum saya berangkat kuliah Jogja ya. Itu saya bahas di sini adab-adab dalam berdoa. Kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq saya bahas ini ada adab-adabnya. Antara lain saya ingatkan, antara lain adab dalam berdoa itu antarfa'a yadaika, hendaklah kamu mengangkat kedua tangan kamu dalam berdoa ya. Khadwa mankibaika, minimal sejajar dengan bahumu atau anak daun telinga kamu. Itu bagusnya begitu ya. Ngangkat tangan itu adab berdoa itu. Kalau tidak ngangkat tangan boleh Pak Ustaz, boleh, cuman tidak beradab. Nah, adabnya, etikanya tanda meminta mengangkat kedua tangan. Antarfa'a yadaika, kamu angkat kedua tanganmu, khadwa mankibaika, minimal sejajarlah dengan bahu atau anak daun telinga kamu. Jangan angkat tangan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain menyebutkan, Nabi menyebutkan agar kita mengangkat tangan dalam berdoa. Kata Nabi dalam sebuah hadis, innallaha hayyun karim, Allah itu maha hidup lagi maha mulia. Yastahyi min ibadihi, Allah malu kepada hambanya yang ketika hambanya berdoa mengangkat kedua tangannya, Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Apa maksudnya Allah malu itu? Ya, ada makna kiasan, itu artinya Allah akan memberikan mengabulkan doa. Kalau hamba lebih sungguh-sungguh macam ini, Allah ingin mengabulkan doanya. Itu Pak. Kadang ada orang malasnya ngangkat tangan berdoa, terletak di lutut macam ini. Kata malaikat, serius tidak orang itu ya, di atas lutut. Ya boleh juga sih, cuma dari segi adab, masih mending di atas lutut. Kadang numpang di lutut kawan sebelah pula. Nah, mana dikabulkan doa, numpang di lutut kawan sebelah. Artinya kita perlu ngangkat tangan dalam berdoa, itu tanda keseriusan dan kesungguhan agar doa kita dimakbulkan. Itu karena malas, oke. Tapi ada yang memang tidak ngangkat tangan dalam berdoa itu karena paham. Ada pemahaman, ya, ada pemahaman. Mereka berpendapat bahwa Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali dalam sholat istisqa. Nah, itu pahamnya mereka gunakan itu ya. Ada hadisnya memang itu. Jadi ada hadisnya begini Bapak Ibu, Nabi tidak mengangkat tangannya dalam berdoa kecuali dalam sholat istisqa. Istisqa itu sholat minta hujan, Nah, ini katanya hadisnya. Jadi kita tidak angkat tangan dalam berdoa. Nah, ini pemahaman. Ya, kita akui ini suatu perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, khilafiyah, tidak apa-apa. Tapi jangan menyalahkan yang angkat tangan. Sebab begini, kalau kita tidak mengangkat tangan hanya menggunakan hadis yang tadi itu, Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali sholat istisqa, nak dikemanakan hadis-hadis sahih yang nyuruh mengangkat tangan dalam berdoa tadi itu, yang saya sebutkan tadi itu, nak dikemanakan, nak dibuang aja. Nah, makanya dalam kajian ilmu hadis itu namanya hadis mukhtalif, hadis yang secara lahir nampak bertentangan, berbeda, padahal tidak berbeda, ada penyelesaian. Maka kata Imam Nawawi, nah Imam Nawawi rujukan kita ya, Imam An-Nawawi, bukan Imam Nawawi almarhum kita di sini, Imam Nawawi karangan Riyadhus Shalihin, ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Takwil hadis itu bahwa Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali sholat istisqa itu adalah, biar hadis kalau dipakai galau, maksudnya adalah Nabi tidak mengangkat tangannya tinggi-tinggi dalam berdoa kecuali dalam sholat istisqa. Itu maksudnya tadi itu ya. Di selain sholat istisqa Nabi mengangkat tangan juga, cuma tidak setinggi ketika sholat istisqa. Itu maksud hadis tadi begitu sebenarnya. Bukan Nabi tidak mengangkat tangan dalam doa, ada setelah doa beliau, bukan. Tidak mengangkat tinggi-tinggi kecuali sholat istisqa. Kalau di sholat istisqa itu tinggi-tinggi nian tangan Nabi, ya Allah aghithna, turunkan kami hujan ya Allah, tinggi-tinggi sampai nampak oleh kami, kata sahabat, putihnya ketiak Rasulullah itu.
Tapi selain salat istisqa, Nabi ngangkat tangan juga. Oh, sesuai dengan hadis tadi. Nah, begitu maksudnya begitu. Jadi ada al-jam'u ya, metode kompromi dalam memahami suatu hadis tersebut. Nah, jadi salah satu adalah mengangkat tangan dalam berdoa. Itu ada. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita ingin makbul doa kita, hendaklah kita mengkonsumsi makanan yang halal. Memakan makanan yang halal. Jangan sampai kita termakan makanan yang haram atau syubhat yang belum jelas atau tidak halal untuk kita. Ini penting. Said Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya begitu menyebutkan, menekankan memilih makanan yang halal. Nabi pernah berpesan kepada sahabat beliau Sa'ad. Kata Nabi, wahai Sa'ad, ada Pak Sa'ad sih kah? Dah datang Pak Sa'ad ya. Yang ini kemarin ngurus kajian kemarin. Oh itu ya. Ya ke Sa'ad ya, padek nama Sa'ad itu. Weh, almarhum Pak Sa'ad meninggal ya. Pak Sa'ad ya. Pak Sa'ad itu meninggal almarhum. Ini sahabat Nabi Sa'ad dipesan Nabi, wahai Sa'ad, jagalah makananmu kalau kamu ingin dikabulkan doamu wahai Sa'ad. Demi Allah wahai Sa'ad, sungguh satu suap makanan yang masuk ke dalam perutmu yang tidak halal itu menyebabkan doamu tertolak 40 hari 40 malam. Ini tertolak doa 40 hari 40 malam makanan satu suap saja. Ya. Apalagi sekian M misalkan begitu ya. Sekian M gitu. Jadi ini mengkonsumsi makanan halal, bukannya itu yang syubhat Bapak Ibu. Ini kadang-kadang yang syubhat yang belum tentu untuk kita, belum tentu halal, kadang-kadang kita terbiasa. Kita berlindung ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu nak buat kolak, nak buat senok, nak buat bubur, daun pandannya ngambil daun pandan orang tidak pamit pula. Nah, ini hati-hati syubhat biasa kan tak? Tidak apa-apa lah, ambil dikit. Kelak lah kami ngasihnya apa saja kami pamit kelak. Oke, tidak apa-apa kalau bapak ibu kita ngambil air pandan pula kita pamit. Aku tadi ngambil daun pandan deh. Kalau beliau menghalalkan, alhamdulillah, yo ikhlas. Tapi kalau tidak halal, dongkol hatinya, apa berat, kita termakan yang subhat Pak. Hati-hati. Masih mending ngomong terpamit cek itu. Ini ada yang pamit cek ica kalau bahasa saya itu. Mak po minta daun pandan dikit yo, ambil lah nyo dewek ngejak ambil lah itu. Ambil lah ke batu tandonya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan. Ya, yang penting intinya terserahlah. Yang penting jangan sampai kita itu tidak halal kita konsumsi atas syubhat. Itu menyebabkan doa tertolak 40 hari 40 malam. Yang ketiga, kalau kita ingin kabul doa kita, hendaklah dalam berdoa itu kita menggunakan Asmaul Husna. Nah, itu rahasia juga. Menggunakan Asmaul Husna dalam berdoa itu. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai Asmaul Husna, nama Allah 99 itu yang baik itu, maka berdoalah kamu dengan Asmaul Husna itu. Itu rahasia dikabulkan doa. Allah senang kalau kita berdoa itu memanggil Allah dengan Asmaul Husna-nya. Tapi disesuaikan. Kalau kita minta Allah memberi petunjuk dengan kita panggil apa? Ya Hadi, ya Hadi, ya Allah memberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kalau lafaz seperti itu Allah senang kita panggil Asmaul Husna-nya. Nama beliau yang baik, nama Allah yang baik. Kalau kita minta tolong dengan Allah, ada sesuatu untuk tolongnya ya Allah, panggil ya Nasir. Ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir. Unsurni ya Allah, tolongilah aku ya Allah. Itu panggil Nasir. Kalau manggil Pak Nasir sebelah rumah kita, nah itu terbatas ya, terbatas berapanya bisa nolong. Tapi kalau An-Nasir Allah yang Maha Penolong, nah itulah sumber daripada kekuatan itu. Kalau kita minta Allah itu memberi rezeki dengan kita panggil ya Razak, Ar-Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, berikan aku rezeki ya Allah.
Kalau kita minta kepada Allah itu agar memberikan kasih dan sayang kepada kita, panggil ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangi aku ya Allah. Kalau kita minta Allah mengampuni dosa kita, panggil ya Allah ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Allah Maha Pengampun, ya Ghafur, ampuni aku ya Allah. Nah, jadi kalau kita meminta seperti itu, Allah senang, Allah ridho karena kita manggil dengan Asmaul Husna-Nya. Makanya saya ada doa Asmaul Husna yang diajarkan dari guru saya dulu, dan saya tidak lupa doa itu ada 5 hal yang perlu kita minta dalam kehidupan ini. Pertama, Allahumma ya hadi ihdinas siratal mustaqim, ya nasir unsurni fa innaka khairun nasirin, ya fattah iftahli fa innaka khairul fatihin, ya razzaq urzuqni fa innaka khairur raziqin, ya rahman ya rahim irhamni innaka anta arhamur rahimin. Padeknya doa itu. Jadi kita minta Allah memberi petunjuk, kita minta Allah memberi pertolongan, kita minta Allah membuka hati kita, ya fattah itu, ya fattah iftahli ya. Kemudian yang keempat, kita minta Allah memberi rezeki kepada kita. Yang kelima, kita minta Allah memberikan rahman dan rahimnya, sayangnya dengan kita. Nah, itu bagus dibaca kapanpun ya. Ikuti saya, kita baca sama-sama. Allahumma ya hadi ihdinas siratal mustaqim, ya nasir unsurni fa innaka khairun nasirin, ya fattah iftahli fa innaka khairul fatihin, ya razzaq urzuqni fa innaka khairur raziqin, ya Rahman ya Rahim irhamni innaka anta arhamur rahimin. Nah, itu walaupun belum hafal teks Arabnya, minimal ya hadinya, ya Allah ya hadi berikan aku petunjuk, ya nasir tolongin aku ya Allah, ya fattah tolong bukakan untuk aku ya Allah hatiku ya Allah, ya razzaq berikan aku rezeki ya Allah, ya Rahman ya Rahim sayangi aku ya Allah. Nah, ini bagus ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tag doa tadi, boleh saya tulis, saya kirim PDF-nya nanti di print ya. Print bagus tuh ya, baca itu. Kirim ke WA aja dah. Utang doa saya bulan yang lalu belum saya bayar, belum saya kasih tahu. Belum saya kirim maksudnya. Doa minta sehat yang bulan yang lalu ya. Nah, belum saya kirim juga karena lupa. Diingatkan Pak Sobri biar dibantu. Nah, jadi doa ini perlu juga ya, perlu juga. Insyaallah kasih. Dia udah video kan ya? Oh iya ya, ada video. Enggak apa-apa walaupun kita kirim juga tagnya, itu perlu melihat. Ada yang kuat di melihat, mendengar, ada yang kuat di nengok menulis, ada yang kuat nengok melihat catatan begitu. Itu beda-beda. Para sahabat pun begitu kedobitan mereka. Nah, itu Asmaul Husna. Yang keempat, Bapak Ibu, kalau kita ingin makbul doa kita, hendaklah kita birrul walidain, berbuat baik dan berbakti dengan orang tua kita. Itu makbul doa. Itu sudah saya bahas bulan yang lalu itu, bahwa doa yang makbul tadi, doa hadis yang sampaikan tadi, ada doa orang tua terhadap anaknya, maka itu menyebabkan doa makbul. Jadi kalau doa kita agak sulit dikabulkan, agak sebaik bahasa kita ngapola. Kalau kurang dengan orang tua, kalau ada salah dengan orang tua, ya minta maaf dulu ya. Birrul walidain itu mustajab doa seseorang itu. Yang kelima, hendaklah kita berdoa menggunakan kalimat mustajab. Yang keenam, menggunakan waktu yang mustajab. Yang ketujuh, menggunakan tempat yang mustajab. Makanya ada kalimat mustajab, ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Nah, ini ya.
Diulang lagi, pertama tadi memperhatikan adab berdoa, yang kedua memakan makanan yang halal, yang ketiga menggunakan asmaul husna, yang keempat tadi birrul walidain, berbuat baik berbakti pada orang tua. Nah, yang kelima menggunakan kalimat yang mustajab, yang keenam menggunakan waktu yang mustajab, yang ketujuh menggunakan tempat yang mustajab dalam berdoa itu. Kalau tempat yang mustajab dalam berdoa ini lebih banyak di Mekah, Madinah, tempat-tempat mustajab di tanah suci ya. Ada raudhah ya, raudhah ma baina hujrati wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Jarak antara kamarku dengan mimbarku, kata Nabi, raudhah, taman dari taman surga, makbul doa. Ada Multazam, ada Hijr Ismail, ada depan Ka'bah, ada Masjid Nabawi, dan itu masih tempat-tempat yang mustajab dalam berdoa. Nah, ini harus ke situ, udah pacak bergeser tempatnya Pak ya. Paling mulia tempat kita masjid lah, tapi tempat mustajab secara khusus tadi ya di Mekah, di Madinah, anda bisa bergeser, itu tempatnya di situ, harus ke situ. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan menunaikan ibadah haji itu tidak harus ke Mekah nian, cukup ke Curup aja, mendam-mendam dalam kelambu 40 hari 40 malam, ke Kerinci, ke Kaur misal begitu. Nah, itu haji kelambu bisa lah Pak, tidak bisa itu ya. Jadi memang ada haji itu di sana, tempat mustajab di situ. Nah, yang secara keseluruhan kita bisa melakukannya adalah memilih kalimat yang mustajab atau memilih tempat waktu-waktu yang mustajab. Ini memungkinkan untuk kita cari. Jadi berdoa ada kalimat mustajab, Pak. Boleh kita berdoa dalam, bukan boleh, memang dianjurkan kita berdoa bahasa kita masing-masing. Cuma ada kalimat-kalimat tertentu yang Allah ajarkan dalam Quran, yang Nabi ajarkan dalam hadis, itu maksur dan maksurat namanya. Nah, itu adalah makbul kalimat. Kalau bahasa kita betuah kalimat itu. Jadi perlu juga dihafal betuah kalau bahasa itu kalimat itu. Misalnya kalau kita minta ampun dengan Allah, kita ini banyak salah, merasa zalim, gunakan doa istighfar Nabi Adam. Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Adam. Dalam Quran ada pada itu kalimat itu luar biasa itu ya. Atau kita baca istighfar Nabi Yunus. Apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, ikan nun. Itu jadi konteks ayat itu, konteks cerita itu, kegunaannya itu kalau kita lagi ada kesusahan ya, ada suatu yang darurat, yang sifatnya bahaya besar, pakai istighfar Nabi Yunus, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, untung Nabi Yunus membaca kalimat itu selama dalam perut ikan itu. Seandainya Yunus tidak membaca kalimat itu maka sungguh Yunus akan berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, itu kata Allah dalam Quran. Untung baca kalimat itu. Jadi terdesak, darurat, ada bahaya ya, sifatnya mungkin ada kekurangan kita apa, istighfar Nabi Yunus itu lebih pas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ikuti saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dalam Quran, ayat Quran itu ya. Kalimat mustajab itu. Atau sayyidul istighfar yang diajarkan Nabi ya. Itu kalimat yang mustajab dan itu penting kita lakukan. Bapak Ibu serta saudara, atau waktu yang mustajab yaitu antara azan dengan qomat ya. Apalagi tengah malam salat tahajud ya. Itu waktu-waktu mustajab dalam berdoa, itu perlu kita intai. Allah senang mengabulkan doa hambanya waktu-waktu tertentu. Sudah itu yang ke-9. Nah, ini sudah jelas saya jelaskan juga minggu yang lalu ini ya. Yang ke-9, yang ke-8 ya, ke-8 itu
meminta orang lain mendoakan kita. Nah itu, meminta orang lain mendoakan kita. Itu kalau ingin kabul hajat dan doa kita. Itu sampaikan tadi ada orang-orang tertentu yang mustajab. Contoh tadi musafir. Orang musafir itu Pak, Bu, itu doanya makbul itu. Jadi kalau ada sesuatu, bisa tak tolong dengannya, Pak, tolong doakan saya Pak, hajat saya ini. Ini posisi musafir itu dalam agama yaitu dimuliakan Pak, ya dimuliakan, maka doanya makbul. Ketika saya sedang bolak-balik dari Bengkulu Jogja dulu, itu sering Ronald pun, Pak Ustadz, ketika dalam perjalanan, tolong doakan hajat saya ini. Hanya tahu saya lagi posisi musafir ya. Kadang orang rumah nelpon, ya tolong doakan anak kita besok nak ujian. Itu posisi musafir, itu makbul doa. Itu. Tapi nama musafir itu orang yang berperjalanan jauh ya, sudah dibolehkan sudah fikih menjamak dan mengqashar sholat. Itu. Ya. Kalau dari Siko ke Betungan, belum itu. Resiko ke Sungai Hitam belum musafir itu ya, musafir itu perjalanan jauh seperti itu tadi. Lah, minta tolong jangan orang lain mendoakan kita, itu penting. Nah, yang ke-9, hendaklah kita berdoa bersama. Ya, berdoa bersama itu juga makbul, menyebabkan makbulnya doa. Apalagi lebih orang 40 itu yang paling padanya. Doaul arba'un ka doail wali. Nah, doanya orang 40 sama seperti doanya seorang wali. Makbul. 40 padanya tuh. Jadi kalau hajatan itu padeknya orang 40 katih, padeknya begitu. Itu hajatan gitu. Ya, itu. Tapi kalau bisa ya yang di pokok, yang di majelisnya orang-orang tertentu. Ini dah. Ini kadang orang tidak jelas mana berkaus pendek, celana lepis. Nah, dia tidak pas di depan ya, di belakang bisa begitu. Jadi ada orang tertentu yang memang makbul doanya, kalau 40 lebih bagus lagi itu. Ya, seperti itu. Berdoa bersama, minta sama amin, itu Allah kabulkan itu, apalagi orangnya banyak seperti itu ya. Makanya ketika doa hajatan bagusnya kita khusyuk ya, sama-sama. Kalau nak ngidangkan hidangan ya kelak dulu atau lebih di awalnya kayak begitu ya. Ini kadang-kadang kalau di dusun saya itu dulu, kalau kini lah berubah. Lagi imam baca doa, naikong ngidangkan makanan, ngopor gulai, ngopor nasi jenang begitu. Amin, lah tidak selesai lagi amin lapar itu kita tengok, amin lapar. Allahumma inna nas'aluka, nanas depan itu tengoknya itu bukan nanas apa. Jadi tidak khusyuk lagi. Jadi perlu khusyuk, apalagi doa itu bersama begitu ya. Yang terakhir yang ke-10, kalau kita makbul doa kita, ini saya sengaja taruh di terakhir karena ini perbedaan pendapat, itu adalah boleh kita bertawasul dalam berdoa. Bertawasul di dalam berdoa itu. Apa itu tawasul? Macam mana itu tawasul? Apa rahasia tawasul? Apa dalil tawasul? Bulan depan saya kaji di tempat-tempat waktu-waktu yang akan datang. Tapi inilah boleh bertawasul, itu menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kaji kita pada subuh kali ini, sudah jam 6 lewat. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada diskusi, ada tanya jawab atau sharing, bagi-bagi informasi dan pendapat, dipersilahkan. Sambil saya boleh minum. Ini Ustaz, mohon penjelasan masalah tawasul itu Ustaz. Oh, tawasul ya. Bukan, bertawasul itu Ya. apa misalnya kita habis sholat doa misalnya kan, atau habis baca yasin doa, itu apa termasuk tawasul juga itu? Iya, tawasul dengan apa namanya, habis Iya. ngaji doa Iya, misalnya iya. itu, apa memang harus bertawasul dengan nih, apa ada juga yang dikatakan dengan asmaul husna itu bertawasul dengan nama Allah kan? Ya. Kami kita ini kadang habis baca yasin, Ya. pasti tidak enak kalau tidak berdoa. Iya, iya. Kan? Apa itu termasuk tawasul dengan yasin juga itu? Iya, betul. Itu termasuk tawasul. Dia bertawasul itu begini Bapak Ibu. Ada bertawasul dengan amal soleh, ada bertawasul dengan sesuatu yang Allah muliakan. Ada yang berkah, dan juga berkah ini ada barang, ada orang,
ada juga ayat-ayat Al-Quran. Itu tawasul. Ada bertawasul nama soleh. Jadi bertawasul dengan Quran. Selesai kita baca Yasin, kita bertawasul, ya Allah dengan keberkahan surah Yasin, ya Allah kabulkan hajat saya ini. Itu tawasul, Pak. Tawasul. Bertawasul dengan Quran. Ya Allah dengan keberkahan Al-Quran ini, ya Allah mohon ya Allah jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Bertawasul dengan Al-Quran, ya, memohon kepada Allah melalui dan mengingatkan yang dimuliakan oleh Allah, ayat Quran atau surat-surat tertentu, ya pokoknya ada yang dimuliakan Allah, Nabi, ya, nah, itu bertawasul juga. Jadi bertawasul itu tidak harus melalui orang yang soleh saja, tapi juga dengan yang dicintai oleh Allah dalam bentuk yang dicintai. Yang berkah Allah itu banyak, Pak. Ada pada tempat tertentu seperti sampaikan tadi, ada pada waktu tertentu, ada pada ayat-ayat Al-Quran tertentu. Itu diberkahi oleh Allah. Surah Yasin, surah Al-Fatihah. Maka kita sering baca, ya Allah dengan keberkahan surah Al-Fatihah, rahasia surah Al-Fatihah, kabulkan hajat kami, bla 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 bla. Itu tawasul juga, bertawasul dengan Al-Quran, ya. Tawasul itu. Ya Allah, saya kini sedang berada di raudhah, ya Allah. Tolong ya Allah, hajat saya ini kabulkan ya Allah. Tawasul. Ya. Itu luar biasa, Pak. Makanya bertawasul itu lebih banyak surah Al-Fatihah. Itu luar biasa, ya. Bisa digunakan dan niatkan untuk apapun. Inilah maksud ayat saya baca di Al-Maidah 35 tadi, ya, dalil tawasul dalam Quran tuh. Wabtahu ilaihil wasilah. Nah, carilah oleh kamu wasilah itu, ya. Wasilah itu sarana yang bisa mengabulkan doa kamu tadi itu dengan menyebut yang dicintai oleh Allah tadi itu. Itu lebih kurang begitu, Pak. Itu tawasul itu. Ya. Itu aja, tidak ada lagi yang lain, ibu-ibu, cukup. Ya, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum besar. Ya, mana? Ini live ini mana? Pak Rektor kapan ngisi? Rektor ini